Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Herming Tias, NIM 411822, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pekalongan. Saya berasal dari kelompok KKNDR 105. Kali ini saya mengusung judul Implementasi Ekonomi Syariah dalam Mengelola UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat dengan berkolaborasi bersama komunitas atau organisasi yang ada di Kota Pekalongan di masa transisi pandemi. Kenapa saya memilih judul tersebut? Yang pertama, pandemi. Nah, pandemi COVID-19 ini sangat berefek baik itu tingkat nasional hingga tingkat internasional. Seperti di Indonesia, perusahaan yang bergerak di berbagai macam bidang dan sektor ikut terkena dampak. Perusahaan skala besar, skala menengah, skala kecil hingga tingkat UMKM rumahan ikut terdampak. Perusahaan besar saja bisa mengalami gulung tikar, apalagi tingkat UMKM rumahan, yang mana mereka setiap harinya hidup dari apa yang mereka usahakan tersebut. Yang kedua, karena komunitas atau organisasi nirlaba. Ternyata di Pekalongan ada loh komunitas atau organisasi nirlaba yang mempunyai visi misi dan tujuan mendukung dan bertumbuh bersama masyarakat. Jadi, saya tertarik untuk berkolaborasi bersama komunitas atau organisasi nirlaba yang memiliki visi misi tujuan untuk membangun masyarakat, mendukung dan memberdayakan masyarakat. Nah, apalagi mereka yang memperjuangkan UMKM. Kali ini saya akan memaparkan program apa saja yang terlaksana pada KKNDR saya. Yang pertama, program WUMI atau Wakaf Usaha Mikro Indonesia. Jadi program ini adalah program yang berasal dari ACT atau Aksi Cepat Tanggap yang berkolaborasi bersama Madrasah Bisnis Abdurrahman bin Auf. Jadi Madrasah Bisnis Abdurrahman bin Auf ini atau Madrasah Bisnis ABA ini diamanahi oleh ACT atau Aksi Cepat Tanggap, yang mana mereka dari ACT sudah memiliki wakaf produktif yang akan disalurkan untuk UMKM. Nah, lalu Madrasah Bisnis ABA ini mereka sebagai pendampingnya dan pengelola UMKM ini. Jadi apakah terlaksana atau tidaknya tergantung dari Madrasah Bisnis Abdurrahman bin Auf dan pendamping yang dinaungi oleh Madrasah Bisnis Abdurrahman bin Auf tersebut. Jadi wakaf UMI ini adalah pinjaman modal untuk UMKM yang mana tanpa riba atau tanpa bunga dalam jangka waktu 1 tahun, serta terdapat pendampingan spesialnya dan di pendampingan. Nah, pendampingan ini ada pendampingan individu dan pendampingan kelompok seperti itu. Nah, lalu apa saja langkah-langkah yang untuk mendaftar di program WUMI ini? Yang pertama, mengisi formulir dan menyiapkan data-data yang diperlukan. Lalu yang kedua, observasi dan asesmen. Lalu yang ketiga yaitu implementasi, dan terakhir ada pendampingan hingga mereka mencapai 1 tahun atau hutang pinjaman modal mereka dari WUMI ini terlaksana atau tertutup. Ternyata tujuan mulia dari program WUMI ini adalah untuk memutus rantai ribawi. Jadi, program ini ada untuk mencegah ataupun untuk menangani para pemilik UMKM yang terjerat hutang ribawi atau sebelum terjerat hutang ribawi. Program kedua yaitu mengajar tahsin dan tahfidz di program Ngaji Emak di Omah Ngaji Gang Canting. Jadi, program Ngaji Emak ini adalah program belajar membaca Al-Quran mulai dari dasar hingga ke level tahfidz bagi para muslimah, mulai dari tingkat SLTA hingga sudah dewasa bahkan lansia. Nah, di program Ngaji Emak ini kita mulai belajar membaca Al-Quran dari tingkat dasar. Yang pertama tentang mengenal makhorijul huruf al-arabiyah atau mengenal tempat keluarnya huruf Arab. Lalu juga belajar tentang sifat-sifat huruf. Kemudian
setelah selesai dari dasar lanjut ke tamhid. Nah, tamhid ini seperti Iqra, ada tamhid 1 hingga 5. Nah, di tamhid ini kita lebih membiasakan tempat-tempat yang keluarnya huruf itu dan memenuhi hak-hak huruf, sifatnya, makhorijul hurufnya. Nah, setelah para santri sudah terbiasa untuk melafalkan huruf sesuai hak-haknya, kemudian lanjut ke tajwid krem. Nah, tajwid krem ini mereka mulai mengenal tajwid bacaan. Nah, lalu setelah tajwid krem terlaksana dan lulus ujiannya, kemudian lanjut ke tajwid hitam. Nah, di tajwid hitam ini lebih dalam lagi bahasan tentang tahsinnya. Ada tentang naber, terus ayat-ayat gharibah. Nah, setelah tajwid hitam selesai, maka lanjut ke menganalisis Al-Quran. Nah, menganalisis Al-Quran ini bagian tahsinnya, bukan arti atau apanya. Jadi kita mengenal gimana sih cara membacanya sesuai apa yang telah kita pelajari. Lalu setelah Al-Quran ini selesai, membaca Al-Quran selesai, kita lanjut ke ujian secara lisan dan tertulis. Nah, kemudian setelah lulus dari ujian lisan dan tertulis, maka akan masuk ke level tahfidz atau menghafalkan Al-Quran, ayat-ayat Quran. Setelah saya memaparkan terkait program utama KKNDR, lalu saya akan memaparkan program sekunder yang saya jalani. Nah, yang pertama adalah sebagai konseptor yang berkolaborasi bersama pengurus komunitas hijrahku di program KOPI atau kajian dan obrolan penuh inspirasi. Nah, di KOPI ini ternyata bisa berjalan sebulan karena pengurusnya setiap bulan akan merapatkan apa saja yang akan dibahas setiap bulannya. Nah, setiap bulan yang akan dibahas biasanya terkait tafsir Quran, fikih, sirah, dan upgrading skill. Nah, di KOPI ini sasarannya adalah para muslimah, biasanya mulai dari SLTA sederajat hingga dewasa. Nah, yang paling sering datang adalah para mahasiswa dan umum. Nah, kemudian di hijrahku juga saya diberi kesempatan untuk mengajar menjadi pengajar di TTM atau tahsin tahfidz for muslimah. Nah, program sekunder yang kedua yaitu mengajar bimbel. Nah, bimbingan belajar saya adakan di rumah saya ketika anak-anak di lingkungan sekitar akan menghadapi PAS atau penilaian akhir semester. Nah, karena awalnya saya tidak pede, akhirnya saya hanya memberitahukan kepada beberapa tetangga saja. Nah, selanjutnya ternyata anak-anak sebagai awalan tersebut cocok dengan metode yang saya ajarkan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang teratur atau perilaku yang kurang baik. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.